Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, buka kamera saudaraku, Eja. Halo, malam. Iya, malam. Ini buka mana lagi? Please open your camera. Mengenai judulnya Mbak Mika nih, Ya, kenapa saudaraku? ya kalau kita lihat itu agak beda itu. Bedanya Yesus, apa? Yesus Allah Maha Besar. Iya, betul sekali. Tapi menurut kita Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu Tuhan. Karena Allah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Oke. Jadi kalau kamu menyimpulkan sesuatu, pasti kamu bertanggung jawab dong dengan kesimpulanmu, betul ya? Nah, menurut kamu sesuai dengan pengertianmu tentang Allah, apa standar dari Allah? Tentu saja dia Maha Kuasa dan bisa menyatakan diri, serta dia ada dan nyata hidup, berkuasa, betul ya? Betul ya? Iya dong. Tidak, maksudnya kan judul itu yang jadi. Iya, begini. Itu. Kamu mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah. Kenapa kamu bilang bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah? Sementara karya-karya dan perbuatan Tuhan Yesus itu menunjukkan dia Allah yang sesungguhnya loh. Apa itu? Dia membangkitkan orang mati begitu mudah. Yang mati membusuk itu Lazarus. Berjalan di atas air, menciptakan roti dan ikan bagi 5.000 orang laki-laki, dan dia juga telah terbukti memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, dan ketika dia turun ke alam maut, dia juga membebaskan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama, sehingga mereka juga bangkit. Itu Tuhan yang membangkitkan. Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Nabi Elia bisa membangkitkan anak janda di Sarfat, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Nah, itu buktinya Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Lalu kenapa kamu simpulkan sesuatu hal yang tidak kamu ketahui? Aduh, gimana saya kamu ini, bro? Mbak belajar di mana? Saya belajar Alkitab dan belajar sama Tuhan Yesus. Saya Katolik. Saya Katolik, Mbak. Saya tidak pernah belajar bilang Yesus itu adalah Allah. Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Allah? Yesus Allah. Begini, Mbak. Oke, gini, kalau kamu Katolik, tolong kamu katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang awal dan akhir. Yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain dia. Tidak ada. Mbak salah aliran. Aduh, Tuhan, kamu itu belajar Alkitab enggak? Salah aliran, Mbak. Aduh, Tuhan Yesus. Yesus anak Allah, bukan Yesus itu Allah. Yesus itu bukan Allah, Yesus itu Tuhan. Belajar lagi, Mbak. Yesus itu Tuhan. Anak Allah, bukan Tuhan. Makanya inilah kenapa banyak orang Kristen itu justru merendahkan Yesus Tuhan Yesus. Tuhan, Mbak, bukan karena dia nggak ngerti tentang Yesus Alkitab. Itu setara dengan Allah. Yesus itu dilahirkan sebagai manusia, tapi diutus oleh Allah. Kamu Katolik apa ini, bro? Prater, Mbak. Prater. Umat tahun. Prater mana kamu ini? Mbak agama apa, Mbak? Aliran mana? Saya Kristen sejati. Kristen. Berarti beda aliran. Oh, Kristen jadi kamu bukan aliran banyak. Saya Katolik, Kristen Katolik. Tapi Mbak pun judul itu yang bikin itu kita. Yesus itu bukan Allah, Mbak. Yesus itu Tuhan, anak Allah. Tuhan tidak sama dengan Allah. Inilah kenapa banyak orang murtad
dari agama Kristen karena mereka ini nggak paham siapa Tuhan Yesus, bro dan sister. Inilah kenapa kita miris melihat orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen sekarang ini. Oh Tuhan tolong ampuni. Aduh mau nangis aku. Mbak, aneh Mbak. Masa Yesus setara dengan Allah? Oke. Yesus itu tidak setara dengan Allah. Yesus itu hanya sebagai anak Allah. Dia itu dinobatkan sebagai Tuhan. Oke. Anda prater itu apa sih? Prater itu pastor ya, bukan? Apa itu? Pastor. 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 Udah berapa lama Bapak jadi pastor? Buka kameranya belum dulu. Jadi pastor, Mbak. Belum jadi pastor. Oke. Udah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang? Kita jangan omong Alkitab dulu, Mbak. Omong tentang Yesus ini. Saya tanya. Punya judul ini salah, Mbak. Yesus itu bukan Allah, maksudnya saya. Bukan omong tentang Yesus itu. Sebentar dulu aja saya tanya. Anda sebagai prater Katolik, apakah Anda sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Ya, sudah. Sudah. Baca Yesaya 44:6. Mbak, begini Mbak, bukan persoalan. Enggak. Kita harus sesuai dalil. Aduh Tuhan, inilah sakit kepalaku melihat orang Kristen ngaku prater lagi ya. Betul-betul ini perhatian lo buat gereja ini loh. Buat gereja perhatian serius ini loh. Itulah kenapa teman-teman banyak orang Kristen murtad ketika ada pasangannya beda agama. Karena dia ini seperti ini merendahkan Tuhan Yesus, hanya menganggap sebagai anak. Dia diutus oleh Allah. Hah? Bukan, bentar. Kamu merendahkan Tuhan, kamu Katolik juga? Mbak dengar dulu. Bentar. Kamu merendahkan Tuhan Yesus. Enggak, kau jawab dulu. Jawab. Mbak pun judul itu, judul live itu tuh Yesus Allah Maha Besar. Iya. Nah. Kamu agamanya apa? Kamu agamanya apa? Yesus. Allah itu tuh Maha. Allah yang menciptakan dunia. Jadi kasihan banget ya. Manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutus Yesus itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah kenapa banyak yang murtad dari kekristenan, karena kayak ginilah perilakunya ini. Kita mau konfirmasi itu saja. Iya, makanya biar saya kasih ayatnya sama kalian. Saya itu berbicara di sini sesuai data dan dalil, bukan asumsi saya. Kamu juga prater. Kamu pastor. Sekarang begini, Mbak, jelaskan tentang itu. Dengar dulu. Judul itu Yesus Allah Maha Besar itu maksudnya gimana itu? Dengar dulu, kamu juga prater atau pastor? Bukan. Terus apa kamu? Prater? Sekarang saya mau tanya Mbak. Enggak, jawab dulu tadi. Kalian sama berdua. Kalian sama berdua. Mbak jelaskan itu tentang judul itu, baru kita masuk ke Alkitabnya, tentang Injilnya, tahun berapa yang menulis, siapa yang menulis. Coba Mbak kisahkan itu tentang kamu kalau mau jawab pertanyaan saya, kalau kamu mau jawab pertanyaan saya akan lanjut, tapi kalau kamu nggak mau jawab, saya turunin kamu. Oke, jawab. Kamu prater juga? Tidak, kita orang awam saja. Kamu agamanya apa? Kristen. Kristen apa? Oh, Kristen Katolik. Oke, sekarang di situ ada Alkitab. Di situ ada Alkitab. Enggak ada. Karena kita lihat tadi kan sampai kita buka HP, karena kita lihat Mbak pun judul itu tuh kok Yesus Allah Maha Besar. Iya, makanya biar saya jawab, karena saya bertanggung jawab dengan tema saya gitu loh. Ya. Oke, sekarang buka Yesaya 44:6. Yesaya berapa? Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Oke. Aduh, kasihan banget. Inilah orang-orang yang mengakibatkan kenapa orang Kristen itu menganggap bahwa Tuhan agama lain itu sama dengan yang dibilang mengutus Yesus Kristus. Kayak gini nih akibatnya nih. Ayo cepat buka Yesaya 44 ayat 6. Yang kita mau klaim ini kan Mbak pun judul live-nya itu. Udah buka belum? Yesaya 44 ayat 6. Sudah.
Oke, silakan baca. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain padaku. Oke. Itu kata Tuhan. Kata Allah. Itu bukan kata Yesus, Mbak. Ya, sabar. Aduh, kasihan banget nih orangnya. Oke, sabar ya. Oke, supaya saya ajarin kamu, supaya kamu meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang maha besar, supaya kamu jangan bercabang hatimu ya. Nah, oke, kalau di bahasa aslinya, kita lihat ya. Ini saya tunjukkan bahasa asli ya, teman-teman. Bahasa asli ya, saya 44:6. Aduh, kasihan ya. Oke, di sini Yesaya 44:6 ya. Ini Yesaya 44 ayat 6. Dalam bahasa aslinya, Koh Amach Yahweh Melech Israel Wega'alo Yahweh Zebaot Ani Rison Wa Ani Aharon Mikbaldai en Elohim ya. Ani Rison Wa Ani Aharon itu artinya akulah yang awal dan akulah yang akhir. Memang di terjemahan TB diterjemahkan akulah yang terdahulu dan terkemudian ya. Nah, tapi dalam bahasa aslinya itu adalah akulah yang awal dan akulah yang akhir ya. Yang pertama dan yang terkemudian itu sama ya. Nah, oke, di situ yang berfirman di situ siapa? Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Siapa di situ yang berfirman? Allah kan? Tuhan Allah kan? Ya. Yahweh Elohim, betul? Betul? Kamu percaya itu yang berfirman adalah Yahweh Elohim? Allah yang maha besar itu yang berfirman seperti itu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, tidak ada Allah selain Dia, betul ya? Oke, berarti yang awal dan akhir itu hanya satu ya, yaitu Yahweh Elohim, itu Allah yang maha besar, betul? Akui dulu, sepakat dulu kita nih. Belum, kita belum paham, Mbak pun cara jelaskan itu tuh. Beda dengan kita, Yesus Allah maha besar, tapi menurut pribadi. Enggak, bentar. Kita harus ini dulu. Saya ajar. Clear dulu Mbak pun judul live-nya itu. Iya, dengar dulu baik-baik. Di Yesaya 44:6, di situ yang berfirman, teman-teman, Allah yang maha besar, Yahweh Elohim, betul ya? Allah itu sendiri yang berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, coba buka Wahyu 1 ayat 17-18. Buka bro, buka Prater, silakan. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Wahyu 17, bentar, kamu dengar baik-baik. Wahyu 1 ayat 17-18. Baca. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aduh Tuhan. Hei, Eja. Bacanya mulai dari 17. Kamu dengar nggak sih? Itu sudah, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aduh, memang mesti sabar ya menghadapi ya yang namanya Prater kayak gini. Ya, udah nuduh saya ini kayak orang-orang kayak gini, nuduh saya bidat, tapi ini orang-orang kayak gini mau kita hadapi. Aduh Tuhan tolong. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut. Oke, di situ Dia berfirman. Dia Allah. Oke, Dia berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Siapa yang pernah mati, lalu dia bangkit hidup abadi selama-lamanya? Siapa, Prater? Yesus tuh. Itu Tuhan Yesus. Bukan Allah, Yesus. Iya.
Oke, Tuhan Yesus betul. Tuhan Yesus menyatakan dialah yang awal dan yang akhir. Tadi di Yesaya 44 ayat 6, ya siapa yang bilang dialah yang awal, dialah yang akhir? Tidak ada Allah selain dia. Yesus, kan bukan Allah tadi. Jadi menurutmu, frater yang baik hati, tolong cerdas dikit. Apakah yang awal dan akhir itu ada dua? Hah? Apakah ada dua yang awal dan akhir? Yang awal dan akhir itu hanya Allah itu sendiri, hanya Elohim itu sendiri. Woi, tolong. Berpikirlah yang cerdas. Mbak tidak paham. Maksudnya Mbak pun judul itu tuh kita mau clear Mbak pun judul. Yesus itu bukan Allah. Yang Mbak bilang Allah itu dari mana? Begitu. Ini kamu frater dari mana? Kamu benar nggak sih frater Katolik? Jangan kamu bawa Katolik loh. Nanti malah malu orang Katolik nanti dengar kamu kayak gini. Bertanggung jawab kamu loh. Itu tuh yang salah. Kan tadi kan saya yang saya permasalahkan judulnya itu saya akan bilang Yesus itu bukan Allah. Yesus tadi di situ Tuhan Yesus berfirman, tidak ada Allah selain aku. Apa yang salah dengan judul saya? Saya buat judul sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Yang ada di dalam Yesus itu cuma Bapa. Kamu frater dari mana, bro? Jangan kamu bikin nama Katolik jelek. Bukan. Ayo sebutkan. Enggak, kamu frater dari mana? Jangan kamu bikin nama Katolik jelek. Mbak pun judulnya enggak, kamu jawab dulu. Kamu frater dari mana? Atau kamu cuma ngaku-ngaku? Mbak bisa katakan Yesus adalah Allah itu dari mana? Yesus itu masa Yesus melebihi dari Allah itu? Enggak, kamu jangan bawa nama Katolik ya. Jangan kamu memalukan Katolik di sini. Enggak, kamu jawab dulu. Allah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Hei, jawab dulu. Oi. Jangan kamu memalukan Katolik ya. Jangan kamu bawa Katolik kayak gini, pemikiranmu sempit banget. Bukan persoalan sempit, justru Mbak pun enggak, kamu tunjukkan mukamu. Enggak usah kamu ini. Mbak pun judul itu yang bikin sempit. Yesus Allah Maha Besar. Iya, ini ya, kasih tahu nih sama teman-teman. Kayak gini katanya dia ngaku frater Katolik loh. Jangan kamu buat malu Katolik loh, weh. Bukan persoalan mempermalukan, justru enggak frater, tunjukin mukamu. Tadi saya sudah kasih ayat, ya. Ini, tunjukin lagi mukamu dong. Biar tahu semua orang Katolik. Masa dia melebihi dari Allah yang pencipta ini langit dan bumi? Tunjukin lagi mukanya satu itu, mana nih orang? Ya, tidak, bertanggung jawab kamu. Mana? Kenapa kamu nggak berani? Kenapa kamu nggak berani tunjukin mukamu? Karena Mbak belum jelaskan itu Yesus Allah yang Maha Besar itu. Karena menurut kita pribadi Yesus bukan Allah. Tadi ayat itu yang kamu baca? Yang kamu baca ayat itu? Tuhan Yesus berfirman, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Bertobat kalian ya. Kalau kamu betul Katolik, bertobat kau. Bertobat, saya bilang sekali lagi, bertobat kau. Ditulis oleh Rasul saja. Bertobat. Mbak pun judul itu yang salah. Mbak pun judul itu yang bikin sempit. Oke. Masa Yesus kok bilang salah? Kamu baca lagi. Ini ya. Ini, aduh kasihan banget ini orang, woi. Aduh, Tuhan tolong. Baca terus di Lukas. Mbak dengar dulu. Tadi kan saya sempat dengar itu. Eja Salvatoris, bentar. Kamu baca di Lukas 8 ayat 39. Baca. Pak, baca dulu di Yohanes. Lukas 8 ayat 39, baca. Tidak. Baca. Baca dulu Yohanes, Mbak. Halo. Nih, Yesus pernah berkata begini, Mbak. Baca dulu ya Lukas 8 ayat 39, baca dulu. Mbak dengar dulu. Mbak pernah dengar tidak kalau Yesus bilang menyembah Allah? Aduh. Kamu mau baca enggak Lukas 3 ayat 9? Di situ Tuhan mengaku dia adalah Allah. Kalau kamu mau baca itu, kamu mau baca? Di Injil, Mbak, Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Aduh, ini frater enggak ini nih? Tuhan semua menyatakan untuk menyembah Allah. Mana ayatnya? Mbak, lihat di Yohanes, Mbak. Ayatnya mana?
Bahkan putar-putar kata dari tadi. Kamu frater mana kamu? Frater mana kamu? Tunjukkan lagi mukamu. Frater mana kamu? Baca lagi kali. Mbak penjudul itu tidak masuk akal betul. Enggak, kamu ini ngaku-ngaku Katolik ya? Kamu ngaku-ngaku Katolik ya? Saya Katolik, Mbak. Terus kenapa kamu bawa-bawa Katolik? Kamu bilang Tuhan harus menyuruh menyembah Allah. Di mana di situ ayatnya? Jelas kamu ini penipu kamu ya. Kamu itu ngaku-ngaku orang Katolik kamu. Yesus itu hanya sebagai Yesus Allah mengutus Yesus. Mana ayatnya? Mana ayatnya Tuhan mengatakan untuk menyembah Allah? Mana ayatnya? Tunggu, Mbak. Nah, habis Adam itu siapa yang ciptakan? Tuhan Yesus lah. Justru itu yang salah lagi, Mbak. Jangan-jangan kayaknya banyak ini. Kamu dulu satu, Mbak. Adam diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, Yesus itu setelah Adam. Mana ayatnya Tuhan Yesus menyuruh menyembah Allah? Mbak baca di Kejadian, kitab Kejadian tuh dari awal tuh, bab 1 dari itu. Masa Tuhan Yesus menciptakan Adam itu masuk akalnya di mana, Mbak? Kamu ngomong dulu tadi, kamu frater mana? Tidak. Kamu paroki dari mana? Kamu jangan bawa nama Katolik di sini. Tidak. Memalukan kamu. Masa Tuhan Yesus menciptakan Adam tuh? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, siapa yang menciptakan segala sesuatu di situ? Tidak masuk akal, Mbak. Yesus menciptakan Adam itu. Sedangkan Yesus saja lahir ke dunia itu setelah Adam. Setelah manusia banyak berbuat dosa. Nampakin mukamu, jangan kamu berdusta. Nampakin mukamu. Berdusta, Mbak. Aduh. Mbak kamu pendusta. Itu, termasuk Mbak penjudi. Tuhan tolong. Dia nggak bisa tunjukin ayat di mana Tuhan harus disuruh menyembah Allah, nggak bisa tunjukin. Aduh Tuhan tolong, kalau dia betul-betul Katolik, jangan kamu bawa Katolik yang memalukan Katolik, kamu jadinya kayak gitu. Frater dari mana kayak gitu, kayak gini orang? Aduh tolong ya. Pada video ini yang kita telah saksikan bersama-sama ada pertanyaan menarik yaitu tentang Yesus adalah Allah Maha Besar yang mana ini dibantah oleh penanya yang adalah seorang Katolik. Si penanya itu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan Allah. Jadi mana yang benar ini antara Kristen Protestan dengan Kristen Katolik? Kok bisa ya sama-sama Kristen tapi beda pengertian dan pemahaman padahal kitab sucinya sama-sama Alkitab? Si penanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu Tuhan bukan Allah. Dia juga mengatakan kalau Yesus itu diutus oleh Allah. Terus Mihana menjawab dengan memberikan dalil di Yesaya 44 ayat 6, tapi dibantah oleh si penanya bahwa di ayat itu yang berkata itu bukan Yesus sendiri. Hanya karena ada kata-kata, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Mihana mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya silahkan penonton menilai sendiri ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 44:6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Wahyu pukul 1:17 ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu pukul 1:18 dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lukas pukul 8:39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.